Karena Allah itu kalau sudah cinta pada seorang hamba, bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan, ingin dipikirkan itu hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah. Berbuat baik saja terus, sekecil apapun baik-baik, asal ikhlas kembali ke kita. Karena setiap kebaikan akan dilihat oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semakin matang usia, semakin mengerti bahwa tidak perlu takut kehilangan siapapun dalam hidup kita kecuali Allah. Jangan nyender kepada ikhtiar. Jangan menganggap kerja keras sebagai sumber rezeki. Jangan menganggap kepintaran sebagai sumber rezeki. Jangan menganggap pengalaman sebagai sumber rezeki. Jangan menganggap doa sebagai, enggak, doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Perkara pemberian Allah, biar Allah yang maha baik, yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya, yang maha tahu segala keperluan kita sekarang dan yang akan datang. Udah, rezeki bagian Allah. Bagian kita mah jujur, lurus, syukur kalau diberi, sabar kalau sedang ditahan, ridho kalau sedang diambil. Jangan iri dengki kepada yang Allah bagikan sama saudara kita yang lainnya. Nah, lempeng mah hidup mah pol dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan sepelekan orang karena fisiknya. Jangan sepelekan orang karena tampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok badan dan wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok, diperhatikan Allah adalah hati kamu. Wa amalikum. Dan amal soleh kamu. Cibiran manusia hanya sebatas lisan, tapi engkau akan menghadap Allah sendirian. Buat apa kita dipuji-puji manusia, disanjung manusia, tapi Allah murka sama kita tuh buat apa? Yang harus kita kejar saat ini adalah ridhonya Allah. Gimana Allah ridho sama kita? Apa yang kita lakukan hari ini, apakah sudah membuat Allah itu akan cinta sama kita? Apakah besok meringankan hisab kita di hadapan Allah? Cibiran manusia gak akan pernah ada habisnya. Semangat kejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan nama. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak penting orang ngomong apa. Kenapa? Karena saat dia ngomong apapun tidak akan merubah keadaan kita. Rezeki kita bukan karena dia, hidup kita bukan karena dia, jodoh kita Allah yang menentukan segalanya. Buat Allah apa sih yang sulit? Setiap perkara kalau Allah sudah mau, sulit di mata kita, mustahil di mata kita. Kalau Allah sudah mau, tinggal Allah bilang apa? Jadi, maka jadilah. Jika engkau menjalani sesuatu yang kau anggap benar dan menurut Allah, dalam pandangan Allah juga benar, jalan saja. Manusia hanya pandai menilai orang lain, tapi tak pandai menilai diri sendiri. Hidup yang paling capek itu kalau setiap hari suka ngukur orang. Gak bisa kita ngukur orang pakai kesolehan diri kita. Jangan suka ngukur orang sama baju kita, gak bakalan beres.
Mau minta ke siapapun, kalau Allah tidak ngasih tidak akan terjadi. Mau menjerit sekeras apapun, menghibah ke kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran. Barang siapa yang bekerja, dia berangkat dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, lelah karena dia bekerja, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman sekarang kerja banting tulang, kemudian ngerasa banget capeknya, bersyukurlah karena setiap keringat yang keluar saat kita bekerja menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Level tertinggi dari kehidupan seseorang adalah ketika ia bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang terjadi dalam hidupnya. Berat ringannya, senang susahnya, kemudahan dan kesulitannya, jatuh dan bangunnya. Bagaimana caranya? Selalu cari dan lihat sisi baik dari semua peristiwa. Karena dalam peristiwa yang paling buruk sekalipun selalu menyisakan sisi baik. Akan ada satu masa dalam hidup setiap. Dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi orang lain di sekitar kita? Apalah arti kemakmuran bila tidak bisa berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak bisa memberi inspirasi di sekeliling kita? Karena hidup adalah proses. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Selalu rendah hati sahabat, tetap semangat dan memberi inspirasi. Semoga kita menjadi lebih baik